Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisya Ziva Sayyina dari kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang paling tua di Indonesia dengan aliran agama yaitu Hindu Siwa. Letak Kerajaan Kutai sendiri berada di Muara Kaman, tepatnya yaitu di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertama Kerajaan Kutai yaitu Raja Kudungga. Lalu setelah ia wafat, digantikan oleh anaknya yaitu Raja Aswawarman. Setelah Raja Aswawarman wafat, digantikan lagi oleh anaknya yaitu Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini merupakan raja yang terkenal di Kerajaan Kutai. Mengapa? Karena pada Yupa yang keempat dikisahkan bahwa Raja Mulawarman menyumbang 200 ekor sapi kepada para Brahmana, sehingga ia disebut-sebut sebagai raja yang dermawan. Oleh karena itu, Raja Mulawarman terkenal karena kedermawanannya. Nah, selanjutnya masa keruntuhan Kerajaan Kutai. Runtuhnya Kerajaan Kutai disebabkan oleh tewasnya raja terakhir Kerajaan Kutai. Jadi pada saat itu Kerajaan Kutai dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai Martadipura yang menganut agama Hindu, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang kedua Kerajaan Kutai Kartanegara yang menganut agama Islam. Kedua kerajaan ini merebutkan kekuasaan, sehingga mereka melakukan pertempuran demi mengambil kekuasaan. Kerajaan Kutai Martadipura yang saat itu dipimpin oleh Aji Pangeran Anum Panji Mendapa kalah pada pertempuran tersebut. Oleh karena itu, Kerajaan Kutai Martadipura runtuh. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Kutai Martadipura. Peninggalannya berupa 7 buah prasasti dengan nama lain Yupa. Nah, Yupa ini juga merupakan peninggalan yang menjadi bukti keberadaan Kerajaan Kutai Martadipura. Yang kedua, ada Kerajaan Tarumanagara dengan nama asli Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara menganut aliran agama Hinduisme. Letak Kerajaan Tarumanagara yaitu di Bekasi, Jawa Barat, bagian utara. Raja yang terkenal di Kerajaan Tarumanagara adalah raja ketiganya, yaitu Raja Purnawarman. Keberadaan Kerajaan Tarumanagara dinyatakan dengan ditemukannya prasasti-prasasti yang menceritakan tentang keberhasilan kerajaan. Lalu selanjutnya runtuhnya Kerajaan Tarumanagara. Nah, runtuhnya Kerajaan Tarumanagara ini terjadi ketika Kerajaan Tarumanagara dipimpin oleh raja yang ke-13, yaitu Raja Tarusbawa. Mengapa bisa runtuh? Ini disebabkan oleh tidak adanya kepemimpinan di Kerajaan Tarumanagara pada saat itu. Ternyata Raja Tarusbawa ini ingin memimpin
kerajaan kecilnya yang berada di hilir sungai Gomati. Untuk peninggalan kerajaan Tarumanegara, ternyata selain peninggalan yang berupa prasasti, terdapat juga peninggalan kerajaan Tarumanegara, yaitu Candi Jiwa yang berada di daerah Karawang. Yang ketiga, ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Raja-raja yang pernah memegang kekuasaan di Kerajaan Kediri ada Raja Bameswara atau Kameswara I, lalu ada Jayabaya, Kertanegara, dan masih banyak yang lainnya. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya. Raja Jayabaya pada saat itu terkenal akan ramalannya yang dikenal sebagai Jongko Jayabaya. Lalu selanjutnya ada Raja Kertanegara yang memegang kekuasaan pada tahun 1200 sampai 1222 Masehi. Ia dikalahkan oleh Ken Arok dari Singasari. Hal itu juga yang menjadi alasan runtuhnya Kerajaan Kediri. Terakhir, ada peninggalan Kerajaan Kediri. Peninggalannya berupa candi, prasasti, dan kitab. Salah satu candi peninggalan Kerajaan Kediri adalah Candi Penataran. Candi Penataran merupakan candi yang paling megah di Jawa Timur. Lalu ada Prasasti Pamuatan, Banjaran, dan Prasasti Hantang. Lalu ada juga Kitab Kristiana yang merupakan salah satu kitab peninggalan Kerajaan Kediri. Lalu yang keempat, ada Kerajaan Singasari. Letaknya di Tumapel, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222, tepat setelah ia mengalahkan Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Keberadaan Kerajaan Singasari ini dibuktikan oleh adanya candi-candi di Jawa Timur, tepatnya di daerah Singasari sampai Malang. Raja-raja yang pernah memegang kekuasaan di Kerajaan Singasari adalah Ken Arok, Anusapati, Kertanegara, dan masih banyak yang lainnya. Puncak kejayaan Kerajaan Singasari terjadi pada saat Raja Kertanegara menjadi pemimpin Kerajaan Singasari. Namun, ia terus fokus dan sibuk untuk mengekspansi, sehingga Jayakatwang memanfaatkan kelengahan Raja Kertanegara. Pada saat itu, Jayakatwang datang untuk melakukan pemberontakan dengan tujuan membunuh Raja Kertanegara, dan ia pun berhasil. Raja Kertanegara mati terbunuh dalam pemberontakan tersebut. Lalu setelah pemberontakan itu, Jayakatwang pun mendirikan kerajaan baru di Kediri. Yang selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu terakhir ini memiliki julukan sebagai kerajaan maritim dan agraris. Masa keemasan Kerajaan Majapahit
terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu di tahun 1350 sampai dengan tahun 1389 Masehi. Runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh 5 faktor. Faktor yang pertama adalah karena saat itu tidak ada lagi tokoh yang berwibawa seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Lalu faktor yang kedua adalah karena terjadinya perang Paregreg atau perang saudara antara Kusumawardhani dan Bre Wirabumi. Perang Paregreg pada saat itu berlangsung secara berkelanjutan sehingga membuat kerajaan Majapahit menjadi lemah. Faktor yang ketiga adalah banyaknya negara yang berada di bawah Majapahit melepaskan diri. Faktor yang keempat, mulai berkembangnya agama Islam di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Lalu faktor yang terakhir adalah karena munculnya kerajaan Islam yaitu Demak yang telah mengurangi dukungan terhadap kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, juga memiliki sebutan lain sebagai Bumi Mataram. Kerajaan ini didirikan oleh Sanna pada abad ke-8 yang awalnya berada di Jawa Tengah lalu dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno ditemukan melalui prasasti dan bangunan candi. Prasastinya yaitu Prasasti Canggal, Kalasan, dan Karangtengah. Kerajaan Mataram kuno memiliki 3 wangsa, yaitu Wangsa Sanjaya, Shailendra, dan Isana. Raja pertama kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanna. Lalu ia digantikan oleh Sanjaya yang merupakan keponakannya sendiri. Raja Sanjaya pada saat itu dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana hingga masyarakatnya hidup makmur serta bahagia. Setelah Raja Sanjaya, Sang Panangkaran atau Shailendra memegang kekuasaan di kerajaan Mataram kuno. Pada masa pemerintahannya, kepercayaan Hindu dan Buddha mulai berkembang di Mataram kuno. Setelah Sang Panangkaran atau Shailendra memegang kekuasaan di Mataram kuno, ia pun digantikan oleh Rakai Pikatan. Rakai Pikatan yang berasal dari Wangsa Sanjaya menikah dengan Pramodawardhani yang berasal dari Wangsa Shailendra. Hal itu menyebabkan Wangsa Sanjaya memerintah Mataram kuno dan menyingkirkan Wangsa Shailendra. Setelah Rakai Pikatan, ada beberapa raja sebelum Empu Sindok yang memegang kekuasaan di kerajaan Mataram kuno. Pada masa pemerintahan Empu Sindok, Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur karena alasan meletusnya Gunung Merapi, dan ia pun membentuk dinasti baru. Raja terakhir dari kerajaan Mataram kuno adalah Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Empu Sindok. Pada masa pemerintahannya, Mataram kuno diserang oleh Sang Sriwijaya dengan tujuan balas dendam, hingga akhirnya kerajaan Mataram kuno runtuh pada tahun 1016 dengan Raja Dharmawangsa meninggal di tangan Sriwijaya. Selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang bercorak kuda ini terletak di tepi Sungai Musi, Sumatera Selatan. Berdiri pada abad ke-7 sampai dengan abad 13 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Balaputradewa. Dan raja pertamanya adalah Dapuntahyang Srijayanasa. Kerajaan Sriwijaya mengalami penurunan setelah terjadinya pengendapan pada Sungai Musi.
Akibat dari hal tersebut adalah tertutupnya akses pelayaran ke Palembang. Lalu masuknya Islam ke Aceh yang disebarkan melalui pedagang Arab dan India juga merupakan salah satu alasan runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Hingga sejak akhir abad ke-13, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan kecil dan lemah, hingga akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Peninggalan dari kerajaan Sriwijaya yang berupa prasasti adalah prasasti Kedudukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, dan prasasti Telaga Batu. Selain prasasti, peninggalan dari kerajaan Sriwijaya juga berupa arka dan candi. Dan yang terakhir ada kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kerajaan lanjutan dari kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu. Kerajaan ini letaknya di kawasan Sungai Berantas, Jawa Timur. Raja-raja yang pernah memegang kekuasaan di kerajaan Medang Kamulan adalah Empu Sindok, Dharmawangsa Teguh, dan Erlangga. Sumber sejarahnya berasal dari prasasti dan berita asing yang berasal dari Cina dan India. Puncak kejayaan kerajaan Medang Kamulan terjadi pada masa pemerintahan Raja Erlangga. Setelah masa kejayaannya, Raja Erlangga memasuki masa kepemutihan, yaitu tahtanya akan diserahkan kepada putrinya. Namun ia menolak dan memilih untuk menjadi seorang petapa dengan gelar Ratu Giriputri. Pada akhirnya tahta tersebut diserahkan kepada kedua putra dari selir Raja Erlangga. Demi mencegah terjadinya perang saudara, Raja Erlangga membagi dua kerajaannya dengan Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kediri Panjalu. Runtuhnya kerajaan Medang Kamulan terjadi tepat setelah Raja Erlangga membagi dua kerajaannya. Lalu ia memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Peninggalan dari kerajaan Medang Kamulan ada prasasti Ratu Boko, prasasti Kedu, dan prasasti Kalasan. Lalu ada juga Candi Borobudur, Candi Arjuna, dan yang lainnya. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.